Halo sahabat Hotis, jumpa lagi dengan Hot News. Di video kali ini saya akan membahas tentang penangkapan anak dari gembong narkoba terbesar di dunia, Ovidio Guzman. Ia adalah anak dari kepala kartel Sinaloa El Chapo. Seorang hakim federal Mexico City menghentikan ekstradisi putra Joaquin El Chapo Guzman, yang diduga sebagai pemimpin kartel narkoba Sinaloa, Ovidio Guzman, ke Amerika Serikat pada hari Jumat, sehari setelah dia ditangkap dalam operasi intensif di Meksiko Utara yang menyebabkan kematian 29 orang. Amerika Serikat sedang mencari ekstradisi Guzman untuk perdagangan narkoba dan telah menawarkan hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pria yang mereka sebut sebagai anggota senior kartel Sinaloa. Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengonfirmasi bahwa ada surat perintah penangkapan di Amerika Serikat tertanggal 19 September 2019, tetapi mengatakan kemungkinan ekstradisi Guzman tidak akan segera karena formalitas undang-undang tersebut. Dia juga menyatakan bahwa Guzman sedang menjalani proses hukum di Meksiko. Menurut jaringan televisi dan media Meksiko lainnya, hakim federal lainnya kemudian memerintahkan Guzman untuk tinggal dalam 60 hari penahanan preventif untuk tujuan ekstradisi setelah sidang di penjara federal dengan keamanan maksimum Altiplano tempat dia ditahan. CNN telah meminta tanggapan dari pembelaan Guzman tetapi belum mendengar kabar. Ayah Guzman, El Chapo, telah melarikan diri dari penjara Altiplano pada 11 Juli 2015 melalui terowongan sepanjang 1 mil yang menampilkan sepeda motor di jalurnya. Dia kemudian ditangkap dan dihukum di Amerika Serikat 4 tahun kemudian atas 10 dakwaan, termasuk terlibat dalam kejahatan berkelanjutan, perdagangan narkoba dan tuduhan senjata api. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun dan diperintahkan untuk membayar penyitaan $12,6 miliar. Atas penangkapan anak ini menyebabkan perang antar tentara Meksiko dan gembong kartel bersenjata. Orang-orang bersenjata dari kartel itu menembaki pasukan dengan senapan mesin. Menanggapi hal itu, hari Kamis, 5 Januari 2023, tentara Meksiko mengerahkan helikopter tempur Black Hawk untuk menyerang konvoi 25 kendaraan kartel, termasuk platform senjata kartel yang dipasang di truk-truk mereka. Kartel itu kemudian menembaki pesawat militer, memaksa 2 dari pesawat itu jatuh, dengan sejumlah dampak yang signifikan di masing-masing pesawat tersebut, tambah Sandoval. Kartel itu kemudian mengirim gerombolan laki-laki bersenjata untuk menyerang pesawat militer dan sipil di bandara internasional kota itu. 1 pesawat sipil terkena tembakan. Orang-orang bersenjata itu juga menembaki gedung-gedung bandara dalam upaya mencegah pihak berwenang menerbangkan pemimpin kartel yang ditangkap itu keluar kota. Ovidio Guzman sebelumnya sudah pernah ditangkap oleh otoritas federal pada Oktober 2019, tetapi dibebaskan atas perintah Presiden Andrés Manuel López Obrador untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Penangkapan terakhirnya terjadi beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengunjungi Mexico City untuk menghadiri KTT Pemimpin Amerika Utara. Menangkap Guzman bisa menjadi cara bagi López Obrador untuk menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa dia mengendalikan angkatan bersenjata dan situasi keamanan Meksiko. Gladys S1M Jahai Pronunciation Chormik, seorang profesor di Universitas Syracuse yang berfokus pada hubungan Meksiko-Amerika, mengatakan kepada CNN dalam sebuah wawancara, Surel. Itu juga meredakan kekuatan di balik permintaan apapun dari pemerintahan Biden untuk membendung gelombang fentanyl dan narkotika lainnya di seberang perbatasan, tambahnya.
Pada konferensi pers hari Jumat, López Obrador membantah bahwa penangkapan Guzman terkait dengan kedatangan Biden, dengan mengatakan bahwa otoritas Meksiko telah bertindak secara mandiri. Tentang interpretasi, banyak sekali, kami tidak membagikannya, kami bertindak dengan otonomi, kata Presiden Meksiko itu. Akibat kekerasan. Setelah penangkapan Guzman di Culiacán pada hari Kamis, kekacauan meletus di kota itu. Pihak berwenang meminta warga mengungsi akibat bentrokan di beberapa daerah. Penangkapannya merupakan hasil dari operasi panjang yang melibatkan 200 pasukan khusus, kata Menteri Pertahanan Luis Crescencio Sandoval. Pejabat lokal mendesak warga untuk berlindung di rumah di tengah bentrokan dengan anggota kartel di berbagai bagian kota. Setidaknya 19 tersangka anggota geng dan 10 personel militer tewas dalam bentrokan kekerasan di negara bagian Sinaloa, Meksiko Utara, setelah pihak berwenang menangkap Guzman, bersama dengan 21 orang lainnya. Tidak ada kematian atau cedera warga sipil yang dilaporkan. Keamanan di penjara Altiplano telah ditingkatkan sejak Guzman ditahan, tambah menteri itu. Presiden kemudian mengatakan pada hari Jumat bahwa kota itu lebih tenang dan para pejabat sedang bekerja untuk membersihkan jalan. Di Culiacán, kami membuka semua jalan yang diblokir dan kami sedang berupaya memindahkan kendaraan yang berada di sepanjang jalan, kata López Obrador. Negara bagian Sinaloa, tempat Culiacán berada, adalah rumah bagi salah satu organisasi perdagangan narkoba terkuat di dunia, Kartel Sinaloa, di mana El Chapo adalah pemimpinnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menulis bahwa penyelidikan penegakan hukum menunjukkan bahwa Guzman dan saudara laki-lakinya, Joaquín Guzmán López, mewarisi banyak hasil narkotika, setelah kematian saudara laki-laki lainnya, Edgar Guzmán López. Mereka mulai menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk membeli marijuana di Meksiko dan kokain di Kolombia. Mereka juga mulai membeli efedrin dalam jumlah besar dari Argentina dan mengatur penyelundupan produk tersebut ke Meksiko saat mereka mulai bereksperimen dengan produksi metamfetamin, kata Departemen Luar Negeri. Kakak beradik itu juga diduga mengawasi sekitar 11 laboratorium metamfetamin di negara bagian Sinaloa, kata Departemen Luar Negeri. Nah, itulah ulasan tentang gembong narkoba terbesar di dunia, dan saat ini pemerintah Meksiko masih sangat sibuk untuk mengurus perlawanan dari anak buah bos narkoba tersebut.